Buat lo yang saat ini umurnya masih di bawah 25, gue jamin video ini akan merubah hidup lo. Video ini gue harap bisa berkontribusi, walaupun cuma 1% mungkin. It's okay buat nyelamatin masa depan lo. Tapi bukan berarti buat lo penonton yang umurnya saat ini ada di atas 25, ini artinya udah telat. Udah kagak bisa lagi dapetin manfaat dari apa yang mau gue jelasin di video ini. Untungnya gara-gara otak kita manusia itu sifatnya elastis kan, malleable atau lunak. Jadi mau umur berapapun, asalkan lo latih buat terbiasa berpikir sehat, otak lo pun akan beradaptasi ikutan jadi sehat juga secara struktur dan fungsinya. Dan dari situ lo jadi lebih gampang kebal sama godaan-godaan syaiton yang menghasut. Tapi emang umur di bawah 25 itu periode terpenting karena otak lo lagi developing. Makanya konten ini gue tujukan terutama buat lo yang lagi ada di fase ini. Capiche? Got it. Oke, jadi yang mau kita bahas itu adalah gimana hawa nafsu, lust itu ngancurin masa muda serta ngancam masa depan lo sebagai seorang cowok. Kita akan ngehubungin hawa nafsu ini sama aktivitas otak lo semasa muda atau remaja dan pengaruhnya gimana nanti ke diri lo pas nanti lo udah memasuki masa dewasa, yaitu menginjak usia 25 ke atas. Otak itu aset paling berharga yang kita punya di hidup selain waktu. Jadi lo harus mastiin ketika nginjak usia 25-an kelak, bagian terpenting otak lo ini yaitu prefrontal cortex terdevelop secara optimal, dan ini hanya bisa lo peroleh ketika lo udah berhasil ngebebasin diri lo dari kontrol hawa nafsu, such as ngelakuin PMO, lasting over woman, simping, ngidol cewek di sosmed, dan sebagainya. Bruh. Let's go, kita masuk ke mode presentasi untuk penjelasan detailnya. Ini bakal menarik banget. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Jadi gini, first of all, perbedaan antara orang dewasa sama anak remaja labil itu ada di gimana cara mereka menggunakan otaknya. Orang dewasa di sini kita ngomongin yang umurnya udah di atas 25 atau start dari 25, cenderung lebih rasional dan logis ketika menyikapin suatu hal. Sementara anak remaja labil lebih emosional, lebih pakai feeling. Makanya nggak heran kan istilah labil itu sendiri nempel banget sama anak-anak remaja. Nah, secara ilmiah, secara scan MRI, ini karena anak remaja lebih ngegunain bagian otak yang berbeda sama orang dewasa, yaitu namanya amigdala. Fungsinya itu kayak pusat emosi kita gitu, makanya labil, makanya nggak konsisten. Sementara orang dewasa start dari 25-an ke atas, makanya lebih ke bagian yang sudah kita kenal, yaitu prefrontal cortex, yang fungsi utamanya kayak buat logika, rasional, regulasi emosi, dan problem solving. Makanya orang dewasa cenderung lebih tenang, kalem, slow ketika menyikapin suatu konflik dibanding anak remaja yang responnya lebih chaos. Prefrontal cortex itu sendiri, the most important part of your brain, itu lagi di fase developing nih ketika lu masih di bawah usia 25 tahun. Masih ngebentuk dan baru bakal mateng, baru bakal mature pas lu menginjak usia 25. Nah, tugas lu supaya mastiin bagian prefrontal cortex lu terdevelop secara sehat nanti pas lu nginjek usia 25, lu harus stop ngelakuin PMO, atau nonton PRN-nya doang, atau ngelakuin MO-nya doang, atau scrolling berjam-jam ngeliatin cewek di sosmed, di TikTok, di IG, dan semacamnya, atau nonton anime yang waifu-waifu, atau basically mikirin gimana caranya bisa sama cewek sepanjang hari, pagi, siang, malam. Itu yang lu pikirin, karena hal-hal tersebut anti banget sama pembentukan prefrontal cortex. Seperti yang bisa lu lihat sendiri analisa secara ilmiahnya, setelah ejakulasi, setelah lu cerot atau ambat tukam, aktivitas di prefrontal cortex lu jadi berkurang. Ini sekalian menjawab pertanyaan kenapa kecanduan PMO atau colai itu membuat keseharian lu jadi lemes, nilai akademik turun baik di sekolah atau kuliah, performance kerjaan jadi turun juga buat lu yang udah kerja kantoran, karena lu capek, karena lu ngebuang secara sia-sia energi vital, energi life force yang seharusnya lu simpen buat kegiatan yang kreatif atau yang membutuhkan kemampuan intelektual. Ini semua gara-gara tujuan utama lu yang lu kejar, yaitu mengincar kenikmatan sesaat. Jadinya gara-gara lu capek terus, lemes terus, nggak bertenaga, nggak berenergi, lu jadi nggak punya waktu buat ngelakuin hal-hal yang ngebantu ngedevelop prefrontal cortex lu secara sehat. I'm pretty tired. Dapat kan logikanya? Apabila masa muda lu dihabisin buat ngejar hawa nafsu doang, dengan kecanduan PMO contohnya, prefrontal cortex lu ini bakal underdeveloped jadinya. Kayak kalau tubuh itu ibaratnya nggak dikasih nutrisi yang bener, yang sehat.
ya bakal stunting jadinya dong. Dan stuntingnya prefrontal cortex lu itu bakal ngaruh ke kesuksesan lu sebagai seorang pria nantinya. Penelitian udah ngebuktiin semakin terdevelop area prefrontal cortex seseorang, semakin bagus dia dalam mengeksekusi kerjaannya. Semakin lu bagus mengeksekusi kerjaan, semakin bagus performance lu. Semakin bagus performance lu, semakin besar kemungkinan diri lu bakal menjadi seorang yang sukses. Kondisi prefrontal cortex yang stunting karena selama ini jarang banget lu latih dengan kegiatan-kegiatan yang butuh analytical thinking kayak nulis, baca, berhitung, kalkulasi, bikin project, memberanikan diri jadi content creator gitu kan, contohnya ngomong di depan kamera di YouTube, ngeplan dan sebagainya. Akhirnya pas lu nginjak usia 25 ke atas, lu berakhir jadi seorang pria yang nothing special. Hidup gitu-gitu aja, be aja, autopilot, ngikutin tren kayak ke bawah arus gitu. Bukan lu yang decide sendiri ngikutin God given insting lu pengen jadi apa. BTW stunting itu istilah gue ya, bukan maksudnya stunting lu jadi auto mengalami kelainan jiwa, ODGJ gitu. Lebih ke karena selama ini nggak terlatih jadi nggak terbiasa. Normal kan? Buat lo yang nge-gym pasti tau lah kalau otot nggak pernah dilatih itu cemana jadinya. So apa yang harus dilakuin terutama buat lo yang saat ini berada di bawah usia 25 supaya mastiin prefrontal cortex lo terdevelop secara optimal. The most important thing, first and foremost, lo udah tahu apa yang harus dilakuin. Lu udah ngerasain selama ini, lu udah muak selama ini kejebak di zona syaiton terkutuk ini, yaitu berhenti PMO. Eliminasi kehadiran PMO dari masa muda lu. Yang kedua, alokasiin energi lu buat ngelakuin hal-hal yang kreatif, yang sesuai sama passion lu. Lu harus lebih banyak produktif dan less konsumtif. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja. Terus gimana buat yang udah di atas 25? Apakah udah telat? Nope. Sekali lagi ingat, otak manusia itu elastis dan terus beradaptasi seumur hidup ngikutin sama kebiasaan yang lo lakuin sehari-hari. Harusnya di umur segini lebih gampang buat lo juga untuk nggak begitu tergoda sama hawa nafsu karena lo udah lebih bisa berpikir logis kan dibanding anak remaja yang masih dominan pakai amigdala yang berkutat sama emosi dalam hal ngelihat dunia. So sama kayak tadi, alokasiin energi lo buat ngerjain hal-hal yang kreatif, bikin bisnis mungkin, bikin channel YouTube, ambil resiko bro. Mumpung belum nikah kan, masih single, jomblo itu anugerah banget karena lo nggak ada distraksi pacar yang kerap mengganggu. Ini waktu yang harus lo manfaatin banget. Gini, ngejar hawa nafsu itu nggak bakal ada habisnya. Setelah relapse lo bakal pengen lagi, dan keinginan ini unlimited bray jumlahnya. Mustahil yang namanya lu bakal puas sama hal ini. Seperti kata-kata keren dari salah satu buku terfavorit gue tahun ini, yaitu Bhagavad Gita. Desire is never satisfied by the enjoyment of the objects of desire. It grows more and more as does the fire to which fuel is added. Yang artinya, hasratmu tidak akan pernah terpuaskan dengan menikmati objek yang dihasratkan tersebut. Hasratmu malah jadi semakin tumbuh besar seperti api yang dikasih bahan bakarnya. Thank you so much for watching. Seperti biasa, like, share, subscribe buat lo yang belum subscribe this channel. Cara terbaik buat support channel ini adalah dengan dapetin di buku gue, Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen. Sebuah bacaan sangat keren yang gue jamin akan ngebantu lo banget untuk berhenti dari PMO karena ini bakal ngerombak perspektif lo banget. Atau buat lo yang tertarik belajar dari gue tentang how to create content, cara membuat konten, seni membuat konten, marketing, psikologi, dan semacamnya, lo bisa dapetin course gue di Udemy, lagi diskon, sikat sekarang. Alright, kita berjumpa lagi di next content. Stay safe and peace to you all.